Welcome untuk yang pertama kali hadir. Saya rindu kalian semua belajar menjadi seorang Kristen-Kristen sejati di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih belum jauh dari pengajaran yang saya berikan tadi pagi tentang perasaan. Kembali saya akan memberikan sedikit gambaran. Manusia meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ini semua ada di dalam setiap manusia yang ada, yang disebut dengan gambar Allah. Tetapi pikiran yang berkualitas, perasaan yang berkualitas, kehendak yang berkualitas rusak karena natur dosa. Jatuhnya Adam dan Hawa. Saya ulang sedikit ini, saudaraku, supaya menjembatani untuk saya masuk selanjutnya. Maka Allah berkata, perjuangkan dirimu sampai rupa Allah. Artinya, sampai pikiranmu berkualitas, perasaanmu berkualitas, kehendakmu berkualitas seperti Yesus. Katakan amin. Ini perjuangan kita. Dan untuk sampai ke sini butuh perjuangan yang tidak mudah. Di dalam ibadah satu tadi saya katakan, butuh kata cinta atau kasih. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Elohim Yahweh. Yang utuh, yang sempurna, yang kau perjuangkan di dalam hari-hari hidup 24 hours 7 days. Sampai engkau bisa seperti Yesus. Inilah kehidupan Kristen.
Inilah kehidupan seorang warrior Tuhan. Orang Kristen bukan orang yang datang dan pergi ke gereja, memberi persembahan, memberi perpuluhan, ikut pelayanan, jadi pendeta, kau mati, kau buang waktu hidupmu, 70 tahun, 80 tahun, kau nyanyi lagu-lagu gereja, kau menangis, and do nothing. Tidak ada perubahan hidup. Kau masuk ke kubur, kau habis hidupmu, that's it. Kau tetap seperti itu. Dan ternyata di balik itu semua, mereka masih belum seperti Yesus. Mereka seperti dunia. Ini yang mau saya katakan, saudaraku. Kesia-siaan kau hidup jadi manusia. Maka saya mau berkata, lebih baik kau jangan pernah diciptakan jadi manusia. Kalau kau masih serupa dengan dunia, sampai end your life. Sampai mati hidupmu kau masih seperti dunia. Dan banyak gereja tidak mengajarkan ini. Maka tadi saya mau ingatkan di dalam, aduh, jelek banget ya saudaraku ya. Pastor Stephen Lim tulisannya terlalu kayak dokter. Ya. Saya ulang deh. Oh, kelihatan ya? Puji Tuhan. Jadi begini saudaraku. Ini saya kunci dengan satu kata. Ini perasaan. Pikiran, perasaan, kehendak. Saya mau bahas tentang perasaan hari ini. Perasaan itu dititipkan oleh Tuhan sebagai tanda, nak, aku percayakan salah satu gambar dan rupaku, yaitu perasaan, ku berikan kepadamu. Bangunlah sesuatu yang indah, supaya engkau bisa menikmati aku dan aku bisa menikmati engkau. Katakan amin. Engkau bisa menikmati aku dan aku bisa menikmati engkau di dalam perasaanmu. Kita bicara ini perasaan. Saudaraku, jujur, ini kita ngomong tentang manusia yang disebut dengan orang Kristen hari ini, atau orang yang mengaku dirinya sudah percaya kepada Tuhan. Lininya 4. Yang pertama, pekerjaan. Ditarik ya, jujur, kita tarik tentang pekerjaan. Di belakang pekerjaan, perasaannya adalah tentang duit sebetulnya. Ditarik lagi tentang family, tentang keluarga, sayang anak, sayang istri, sayang suami. Di balik ini, ditarik di belakangnya, perasaan sesungguhnya adalah takut kehilangan. Jujur, Anda harus jujur. Anda takut kehilangan pasanganmu, Anda takut kehilangan siapa-siapa yang orang tuamu dan sebagainya. Ditarik lagi, hobi. Saya selalu mengajarkan hobi harus dimatikan. Tapi kalau fakta di lapangan, banyak orang taruh hobi dalam hidupnya. Perasaan di dalam hobi ini sebetulnya apa? Dia kosong. Dia tidak punya Tuhan. Dia beragama tetapi tidak bertuhan. Maka dia ada sesuatu yang kosong, emptiness, yang dia berjuang untuk diisi dengan itu semua. Ini yang disebut dengan hobi. Tetapi inti di belakang hobi itu adalah emptiness. Ini tadi malam saya coba merenung ya. Cuman ini, yang terakhir pelayanan. Orang kadang ada yang nggak mau sentuh pelayanan. Mereka sentuh di sini. Khusus yang menyentuh pelayanan. Di belakang pelayanan ini ada duit, ada takut kehilangan harga diri, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan ini dan itu, takut hilang pengakuan dari orang, dari gereja lain, dari sesama pendeta. Ada emptiness, diisilah dengan pelayanan. Saya ngomong begini, saya merenung, saya tahu hidup saya begini dulu. Dan akhirnya saudaraku, perasaan ini tidak ke Tuhan. Meskipun dia pendeta loh. Dia bisa berkhotbah, ngomong begini nih, ngomong seperti saya ngomong nih misalnya. Perasaanmu harus buat Tuhan, tapi belum tentu manusia itu untuk Tuhan. Di sini hamba-hamba Tuhan pendeta seperti saya bisa memainkan peran
Maka saya katakan tadi, harus ada cinta yang utuh. Oke, ini jembatan ibadah satu tadi. Ada mengikuti sampai di sini? Berikan tepuk tangan dulu. Oke, saya lanjut saudara. Kalau kita lihat saudaraku, di dalam kita menjalani hari hidup, berapapun usiamu hari ini saya tidak tahu, tetapi kita tidak mungkin tidak punya masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Angkat tangan, saya mau belajar dari Anda. Halo? Siapa yang tidak punya masalah? Bayi aja punya masalah loh. Kalau dia nggak ada yang bersihin, nangis dia. Semua punya masalah. Tapi kalau ada yang tidak punya masalah, tolong angkat tangan. Saya mau belajar sama Anda. Tahukah saudaraku, di dalam masalah hidup, yang namanya perasaan itu terganggu. Terganggu sekali. Maka saya mau mengingatkan pada pagi hari ini, jangan berharap hidup di dunia ini tanpa masalah. Katakan amin. Jangan berharap hidup ini menyenangkan dirimu selalu. Pasti akan ada situasi-situasi atau kondisi-kondisi, saudaraku, di mana perasaan kita itu terganggu, yang mengakibatkan muncul mulai ada kebencian, kemarahan, tersinggung, dendam, khawatir, cemas, takut, apalagi tidak nyaman, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kalau tidak ditanggulangi, dengar baik-baik saudara, tidak ditanggulangi, maka itu bisa menjadi penyakit jiwa dalam jiwa kita. Tidak sedikit saudaraku orang yang hidupnya itu terbelenggu di situ sebetulnya. Terkungkung oleh dirinya sendiri. Loh, maksudnya gimana, Pastor? Maksudnya begini, dia terkungkung oleh keadaan yang membuat dia tidak bahagia, yang membuat perasaannya tidak nyaman. Kalau zaman sekarang itu orang ngomongnya netting. Negatif thinking terus. Netting. Saya nggak tahu dulu netting. Istri saya ngomong, kamu tuh jangan netting. Loh, emangnya raket? Kok no netnya? Oh, ternyata negatif thinking. Karena banyak perasaan negatif itu yang membelenggu hidup kita. Seperti kemarin saya katakan, manusia hidup, Stephen Lim berdiri hari ini di sini. Seorang manusia yang bernama Stephen Lim itu ada kerumitan di dalamnya. Ada karakter, ada watak, ada apa ya namanya, trauma, ada banyak, ada selera jiwa, ada semuanya yang membentuk seorang manusia yang namanya Stephen Lim. Itu satu manusia aja ruwetnya minta ampun, saudaraku. Dan manusia yang hidup tanpa Tuhan selama ini, dia akan digores perasaannya. Perasaan ini akan digores dengan berbagai hal. Sampai dia muncul yang satu pribadi, akhirnya punya pemikiran yang negatif. Maka banyak ya, lihat ya, orang yang ketika dia menghadapi masalah yang mengganggu perasaannya, dia tidak bisa tidur nyenyak, bahkan tidak bisa tidur, tidak bisa makan, ini dan itu, ruwet saudaraku. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana kita dapat lepas dari berbagai belenggu yang menyangkut perasaan kita? Caranya adalah saudaraku, nih koneksinya ini. Supaya perasaanmu benar, baik, berjuang sampai seperti Yesus, maka koneksinya di sini. Bangun cara berpikir yang benar. Sampai engkau bisa memiliki cara pandang hidup yang benar. Katakan amin. Bangun cara berpikirmu yang benar, pikiranmu tidak boleh negatif. Bangun cara berpikir yang benar sampai cara pandang hidupmu itu tepat. Ini filosofis kelihatannya, tapi ini harus dituruti dan harus Anda ikuti. Makanya saya ngomong dari kecil, saudaraku, anak-anak itu harus diajar bagaimana memandang hidup dengan benar. Dari kecil, orang tua harus mulai meletakkan landasan berpikir seperti Yesus kepada anak-anak. Makanya kalau saya selalu ngomong begini, guru-guru sekolah minggu punya tanggung jawab yang besar karena harus berjuang
di dalam momen hanya 1-2 jam seminggu, Anda harus menjadi teladan, Anda harus bisa memberi gambaran, mengajarkan dalam hari hidupmu, bahwa engkau meletakkan dasar cara berpikir seperti Yesus. Orang tua di rumah harus juga meletakkan dasar cara berpikir seperti Yesus. Sehingga ketika mereka naik ke usia remaja, pemuda, dia menghadapi goncangan, saudaraku. Dia punya ketahanan. Berpikir yang harus dibangun sejak dini adalah cara memandang hidup yang benar. Yaitu bahwa hidup ini tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Katakan amin. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Nah ini betul. Kau tidak bisa pisah dari Tuhan. Maka saya mau katakan kembali, pemimpin-pemimpin, apapun kau memimpin perusahaan, gereja, apapun itu, leaders, ketua divisi, orang tua, kau memimpin keluargamu. Kau harus mulai menunjukkan bahwa aku memandang hidup dengan benar. Sehingga orang-orang di bawahmu, anak-anakmu, cucu-cucumu bisa melihat ada gambaran orang tua yang sedang menghadirkan keharuman Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Seorang Jaden, seorang Hansel, anak saya, dan istri saya akan muak melihat saya berkhotbah kalau saya tidak bisa memberikan keharuman, kehadiran Tuhan dalam hari-hari hidup. Betul nggak? Saya paling malu kalau begitu, saudaraku. Dia duduk di belakang. Alah, Dedi, di rumah kau tidak seperti itu. Halo? Betul nggak? Maka kita harus berjuang, saudaraku. Setiap kita pribadi lepas pribadi punya tanggung jawab hidup. Dirimu ke Tuhan dan sesamamu ke Tuhan. Maka tidak bisa dipisahkan dari Tuhan hidup kita. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Yang harus kita kenakan, yang harus kita peragakan, yang harus kita terjemahkan di dalam kehidupan konkret hari lepas hari. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu anak sekolah minggu protes ke guru sekolah minggu. Kenapa anak saya masih begini? Untungnya sekolah minggu guru-gurunya memahami akan kebenaran ini. Kita berjuang di 1 jam. Dan berapa puluh jam Anda di rumah, itu tanggung jawabmu juga. Jadi orang tua di sini nggak bisa dilempar urusan sekolah minggu, guru sekolah minggu, urusan guru sekolah. Kau punya tanggung jawab besar. Kau yang harus bertanggung jawab mengentaskan anak-anakmu, generasi-generasi di bawah kita, untuk mereka bisa memiliki ketahanan, pemahaman hidup, cara berpikir, pola berperasaan seperti Yesus, dimulai dari orang tua yang berjuang di situ juga. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau Anda tidak berjuang, saudaraku, jangan harap Anda memiliki generasi yang takut akan Tuhan. Maka, ayo, pagi hari ini saya mau mengajak anak-anak harus dapat mencium kehadiran Tuhan di dalam hidup, di dalam perilaku orang tuanya. Ini supaya kita bisa meletakkan dasar bangunan berpikir, berperasaan, berkehendak yang benar seperti Yesus dimulai sejak kecil. Maka jangan pernah paksa anakmu untuk berdoa. Halo, jangan paksa anakmu untuk baca Alkitab. Tapi wariskan anakmu gambar dirimu mencintai Tuhan di dalam doa, di dalam kebenaran, di dalam perilaku, hari-hari hidup, hal kecil apapun. Kalau kau tahu ini sebuah kemelesetan, don't do that. Hal sekecil apapun, dia merekam. Dia melihat, oh orang tuanya masih bisa kok. Apa ya namanya ya? Oh masih bisa ada pemakluman kalau aku melakukan dosa ini. Oh boleh ya, papa mama masih oke kok. Apalagi saya.
sebagai seorang pendeta, anak-anak saya akan melihat sekali, oh ternyata seorang pendeta boleh ya begitu ya. Di situ dia merekam. Ketika kau wariskan sesuatu yang salah, dia tidak bisa mencapai, mungkin tinggal satu level ini, ke gunung Tuhan. Tapi karena pola yang kita wariskan salah, dia tidak bisa menjejakkan ke gunung Tuhan. Gara-gara yang kita wariskan salah. Hati-hati saudaraku, saya ngomong ini, saya takut generasi di bawah kita hilang. Hari ini orang tua sibuk scroll TikTok, sosial media berjam-jam. Yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah scrolling TikTok. Bukan cari Tuhan di kamar doa. Generasi apa yang akan kita tuai suatu hari nanti ketika anak-anak ini besar? Saya gelisah, saudaraku, ketika saya melihat kenyataan di lapangan. Maka saya mau mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari hari ini, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan dan segalanya dalam hidupnya, dia akan sangat kokoh. Zaman boleh berganti, tapi kalau dia di dalam Tuhan, dia sudah mewarisi banyak hal tentang Tuhan, dia tinggal di hadirat Tuhan, dia dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan mau, dia akan baik-baik saja. Teknologi itu begitu menggebu, menyerbu yang begitu cepatnya, sampai-sampai saya itu kewalahan mengikuti Jaden anak saya, dia mengerti teknologi. Hah? ChatGPT? Tenang Dedi, nanti besok Dedi kalau meninggal, nanti Jaden akan buat Dedi akan live di sini pakai hologram katanya. Saya khotbah begitu, tapi tidak ada saya, tapi bisa gerak. Oh bisa ya? Bisa. Teknologi begitu dahsyat. Tahu nggak saudaraku? Yang saya takutkan adalah ada momen di satu generasi yang tidak akan pernah mempercayai Tuhan karena dia lebih mempercayai ilmu, teknologi, dan kemampuannya. Dan itu akan mulai diterpa. Kalau tidak mulai hari ini, engkau dan saya mulai babat alas, mulai berjuang, mencangkul, menaruh benih-benih takut akan Tuhan, hidup benar. Di dalam caramu berpikir, caramu berperasaan, caramu berkehendak, kau akan kehilangan generasimu. Makin hari dunia bukan makin baik, dunia makin jahat. Sehingga membuat kita merasa tidak ada bahagia, saudaraku. Kebahagiaan hidup kita adalah ketika kita memiliki, bisa menguasai dunia. Maka pagi hari ini, saudaraku, mari kita berkomitmen untuk kembali kepada pola hidup yang Allah kehendaki. Dan pola hidup itu adalah apa? Tuhan itu sendiri. Pola hidup kita adalah Tuhan. Tidak ada pola hidup yang lain. Seandainya, saudaraku, hari ini kau memiliki kehidupan yang berlimpah secara harta, kekayaan, percayalah itu semua tidak membuatmu bahagia. Betul nggak? Kau punya semuanya, kau tidak akan membuat itu kebahagiaan dirimu. Kenyataannya tidak akan pernah. Namun siapapun hari ini, dan bagaimanapun keadaanmu hari ini, kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dan tujuan hidupmu, maka kau akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling kokoh, orang yang paling kuat menghadapi semua masalah-masalah hidup. Percaya, engkau tidak akan mudah terbelenggu dengan apapun, termasuk perasaan negatif. Jangan sembarangan dengan pikiranmu, perasaanmu. Kau mau marah, kau ledakkan saja. Kau jengkel, kau ungkapkan saja. Kau menyakiti orang-orang yang cinta di sampingmu. Lelah mereka lihat Anda. Percaya omongan saya. Wah ini bener pastor, terus ini. Pas kalau istrinya memang begitu atau pasangannya, terus. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang tidak bisa mengontrol pikiran, perasaannya, kehendaknya, sedikit-sedikit meledak, sedikit-sedikit ngawur, yang stres bukan cuma dia, orang di sekitarnya ikut stres. Amin. Oh, gue antar amin ya. Inilah curahan hati.
Keploise. Saya ngomong begini karena Stephen Lim dulu begitu. Kasihan dia. Kasihan. Anak saya Jaden itu korban saya. Apalagi kalau kamu sudah mulai main tangan. Gak bisa, saudaraku. Kau ledakan sesuka hatimu, perasaanmu. Gak bisa. Maka kita harus punya bangunan berpikir yang benar. Maka kita dapat dengan mudah terlepas dari segala belenggu yang mengikat, yaitu belenggu perasaan. Tuhan tujuan hidupku. Tuhan segalanya bagiku. Aku tidak mau berbuat dosa lagi. Aku mau berjuang mengendalikan pikiranku, perasaanku, supaya aku terus sempurna di pemandangan Bapakku. Kita bukan hanya kokoh kalau engkau berjuang, saudaraku. Naikilah tangga ini. Tidak bisa dalam satu malam. Itu bangunan cinta. Ini harus menapaki satu-satu. Jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Yudas tidak pernah mencintai Tuhannya. Yudas cinta dunia. Petrus mencintai Tuhannya. Dia jatuh, dia kembali mencintai Tuhannya. Maka saya selalu berkata apa? Tokoh-tokoh di Alkitab, kalau kita lihat, saudaraku, mereka tidak ada yang sempurna, tapi mereka berjuang sempurna di pemandangan Bapaknya. Kuncinya satu, dia cinta kepada Tuhannya. Daud, dia cinta sama Tuhannya. Dia jatuh bangun, dia berjuang. Maka hari ini, saudaraku, kalau kau masih mencintai dunia dan mencintai dirimu, kau tidak memikirkan perasaan Bapa, kau lebih memikirkan, mementingkan perasaanmu, legamu ketika kau luapkan marahmu. Kau tidak memikirkan perasaan Bapamu. Lama-kelamaan, saudaraku, iblis akan menguasaimu dan kau akan terhilang. Saya cuma mau katakan, apapun yang kau alami hari ini, keadaanmu seperti apapun, semalang apapun, menderita seperti apapun, selalu jatuh, tertindas. Saya cuma mau katakan, itu adalah sarana untuk engkau bisa memikirkan kehidupan yang akan datang. Sampai engkau bisa berkata, cintaku akan semakin bulat ketika banyak masalah hidup. Semakin malang hidupku, semakin berat hidupku, semakin aku tidak cinta dunia, aku semakin cinta Tuhan. Maka harus diakui, saudaraku, orang-orang yang sampai di titik seperti Yesus, sempurna di mau Bapa, itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak baik-baik saja di bumi ini. Orang-orang yang sampai di titik dia patah hati dengan dunia. Renungan tadi malam saya katakan, jangan takut kau sendirian. Saya tidak bisa dulu tanpa keluarga, tanpa teman hidup. Hari ini saya tidak bisa tanpa Tuhan. Teman, keluarga, semua akan silih berganti meninggalkan saya. Seharusnya itu menjadi pegangan hidupmu dan hidupku untuk kita kokoh, saudaraku. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa bulat mencintai dia. Kau tidak akan pernah bisa mencapai perasaan yang kau candu hidupku, Tuhan. Sampai di satu titik, engkau satu-satunya yang bisa memuaskanku. Maka berjuanglah, saudaraku. Milikilah cinta yang kuat kepada dia dengan merajut kekudusan, kesucian.
Di dalam caramu berpikir, berperasaan, berkehendak, bertindak, berucap. Buang semua negative thinking. Dimulai dari seorang pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dari orang tua yang takut akan Tuhan. Yang memancarkan kehidupan rohani yang baik. Orang-orang di sekitarmu akan menyerap itu. Anak-anakmu akan menyerap itu. Dan itu menjadi warisan abadi. Kita berjuang, saudaraku. Jangan berhenti dengan berkata, benar gereja ini ajarannya. Tapi engkau tidak mau berjuang melakukan, menyayat dagingmu, menyayat perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu, untuk engkau terus seperti Yesus. Maka kalau tiba waktunya suatu hari nanti, kita di penghujung hari hidup kita, pelayanan kita tidak terbatas dengan ini semua. Tapi pelayanan kita adalah gaungan teladan hidup kita. Orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita melihat bagaimana diri kita bertindak ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup. Itu menjadi gaungan suara teladan yang membawa engkau dan saya terus berjuang mau seperti Yesus dalam hari-hari hidup. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebentar lagi kita selesai. Saya mau berikan ini, saudaraku. Bagi kalian semua yang merasa, aku hampir terlambat, pastor. Umurku sudah tidak muda lagi. Saya cuma mau katakan, saudaraku, tidak ada kata terlambat. Ayo, mulai hari ini jadikan Tuhan tujuan hidupmu. Apapun yang kau alami, apapun yang terjadi dalam hidupmu, selama engkau terus bisa bersama-sama dengan Tuhan, terus saja, sampai engkau bisa berkata, kau candu hidupku, Tuhan. Aku kecanduan Tuhan, sampai engkau bisa berkata, kalau aku tidak punya jam doa sebentar saja, paling tidak 30 menit, ada something wrong dengan diriku. Kau berjuang mau kaya. Kau mau berprestasi di studimu. Kau mau menguasai banyak pekerjaan dan banyak hal. Kenapa kau tidak mau menguasai dirimu untuk sampai ke titik Tuhan? Kenapa engkau tidak berambisi seperti engkau berambisi mengumpulkan harta di dunia, kau cari uang? Kenapa kau bisa mengalah dengan segala keadaan demi uang? Tetapi kenapa engkau tidak bisa mengalahkan dirimu untuk engkau bisa berkenan di hadapan Bapamu? Jangan sampai di satu titik kau menyesal ini semua, dan kau terbuang suatu hari nanti, terpisah jauh dari hadirat Allah, saudaraku. Saya punya satu ketakutan yang sangat saya gentari dalam hari hidup saya, adalah ketika dalam satu hari saya menyelenggarakan hidup, saya salah. Tadi ibadah satu saya ngomong, ini benar apa enggak, saudaraku? Coba ya. Umur baru lahir sampai kepala 4 ini masih aman. Jarang yang mati. Halo? Halo? Jarang tuh yang mati. Tapi umur ini, kepala. Ini luar biasa. The champion, banyak yang mati di sini. 50, 60, banyak yang mati. Siapa yang kepala 5, kepala 6, angkat tangan. Hati-hatilah kau hidup. Sudah ulang sekali lagi. Siapa kepala 5, kepala 6, angkat tangan semuanya. Hati-hatilah kau hidup. Kalau ini saudaraku, ini lolos 7, biasa ke 8 aman. Biasanya begitu. Kalau ini lolos ini, tapi ini jarang banget. Kematian tertinggi di sini. Tapi di sini orang baru getol-getolnya mempersiapkan anaknya baru nikah, anaknya baru buka usaha, baru mau punya cucu, baru punya apa? Distract di sini. Dia sibuk. Anakku baru ini, oh pastor mau menikah, mau apa di sini. Saya cuma mau kasih tahu, saudara.
Persiapkan hari hidupmu di setiap lini hidup. Saya di sini masih aman. Tapi hampir masuk ke sini. Kan masih 42 tahun, masih aman lah, masih jauh. Tapi yang tetap bisa mati, nggak ada syarat. Saya cuma ngomong kalau di koran di Tribun itu paling banyak ini, saudara itu. Coba cari. Kalau dulu kan di sini 67 ya kan? Ya kalau saya kecil itu kan 67. Sekarang udah 56, bahkan 4, tapi jarang. 4 itu biasa ya lifestyle yang salah. Saya cuma mau ingatkan, kalau kau hari ini hidup sibuk dengan masalah, perasaanmu kocar-kacir, pikiranmu rusak, dunia, gimana menyelesaikan, sakit hati, semua, depres, kau sakit jiwa, kau jengkel sana, kau jengkel sini, kau rusak. Itu saya dulu. Kau dipanggil Tuhan, habis kau hidup. Sekarang saya tanya balik, apa tujuan kau hidup? Supaya kaya, berarti kau belum menyadari tujuan kau hidup. Tujuanku hidup apa Tuhan? Tujuanmu hidupmu, hidupkan dirimu supaya engkau pertama mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap. Yang kedua, kau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya apa? All your life, baik kau bertuhan, bersosialisasi, harus sinkron. Tujuannya satu, kau kunci semuanya, kau jadi duta Allah. Supaya orang lihat Stephen Lim, lihat Yesus. Orang lihat siapapun dirimu, lihat Yesus. Dulu orang lihat Stephen Lim rusak hidupnya. Dulu ada yang kenal loh, ada yang tahu hidup saya dulu, rusak hidup saya. Hari ini saya berjuang mengembalikan itu semua. Berjuang memperbaiki itu semua. Tapi harus di dalam kesadaran ketulusan. Kau lihat aku hidup, aku berjuang mati-matian menyenangkan Tuhan. Kau harus berjuang. Kalau dulu masa lalumu salah di dalam keluarga, kau buat sesuatu yang salah kepada pasanganmu, it's okay, sudah. Stop dengan masa lalumu, berjuanglah kembali, lari, kejar, bangun hidup yang menyenangkan Tuhan mulai hari ini. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk, bangkit berdiri yuk.